pernah belajar untuk mencintai diri sendiri. Tapi cara kamu mencintai diri kamu sendiri tuh kayak sering blunder dan akhirnya gagal terus gitu. Aku punya cara paling efektif untuk kamu belajar mencintai diri kamu sendiri. Ini dia, Welcome Home by Najwa Sebian. Check it out. Ting. Hai fellas, welcome back to my new video. Hari ini aku bakal beritahu ke kalian tutorial cara mencintai diri sendiri dengan benar. Nah, sebelum aku kasih tutorialnya ke kalian dari bukunya Najwa Sebian, yaitu yang Welcome Home, aku bakal memperkenalkan dulu nih profil dari Najwa Sebian. Najwa Sebian sendiri lahir di Lebanon pada 27 April 1990. Semenjak remaja, ia menghabiskan waktunya dan tumbuh di Kanada. Saat ini, ia aktif sebagai seorang penulis, edukator, dan juga pembicara di Ontario, London. Oke teman-teman, ini dia tutorial cara mencintai diri sendiri ala Najwa Sebian by Welcome Home. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Bagaimana sih cara untuk mencintai diri sendiri? Tapi sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku pengen nih kalian membayangkan sebuah rumah yang mungkin ingin selama ini kalian bangun, yang kalian idam-idamkan, mungkin rumah dengan tema American Sweet House atau apalah itu ya, atau mungkin rumah dengan tema klasik dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian ingin membangun rumah, pasti banyak hal yang terdapat atau yang kita butuhkan untuk membangun rumah tersebut. Yang pertama jelas modelnya, arsitekturnya, lalu ruangan-ruangan apa saja yang akan ada di dalam sana, dan yang paling penting dari semua bahan yang ada adalah fondasi dari rumah tersebut. Ketika sebuah rumah tidak memiliki fondasi, maka rumah itu dipastikan tidak akan bertahan lama. Sama seperti jika kita menggambarkan diri kita sebagai rumah. Anggap saja selama ini kita tidak pernah nih untuk berpikir membangun rumah di dalam diri kita sendiri, tapi kita selalu membangun rumah dan menghiasi rumah orang lain di dalam diri orang lain gitu. Jadi seperti aku sedang mencintai si A. Akhirnya suatu ketika si A pergi, rumah yang telah aku hiasi dengan sedemikian rupa tiba-tiba menghilang. Karena apa? Karena aku membangun rumahku, atau aku beranggapan bahwa rumahku adalah si A. Seperti itu teman-teman. Dan ketika dia menghilang, rumah kalian pun akan hilang. Dan apa yang akan terjadi? Ya benar sekali, kalian akan homeless atau merasa tidak memiliki rumah. Padahal dengan jelas dikatakan di dalam buku Welcome Home, rumah adalah kita. Rumah adalah dirimu sendiri. Rumah adalah aku, dan rumah adalah sesuatu yang memang harus aku bangun untuk diriku sendiri, yang harus selalu ada ketika entah itu musim panas, musim hujan, badai, dan lain sebagainya. Rumah itu harus ada di dalam diri kalian, teman-teman. Bukan di orang lain, atau bukan di dalam suatu benda, atau di dalam suatu subjek lain, atau di dalam objek yang lain, tapi you are your own home. Oke guys. Nah, sekarang kita masuk nih untuk membangun sebuah rumah tuh gimana sih caranya? Kita akan bangun terlebih dahulu fondasinya, yaitu dua komponen utama dalam membangun fondasi rumah kalian untuk diri kalian sendiri. Ini dia dua komponen utama untuk membangun rumah kalian. Yang pertama, jelas kita harus tahu tujuan kita membangun rumah, yaitu tadi tujuan kita membangun rumah adalah untuk terhindar dari segala musim pancaroba yang ada. Tujuan kita membangun rumah adalah untuk berlindung. Tujuan kita untuk membangun rumah adalah untuk tinggal di sana, dan tujuan kita untuk membangun rumah adalah agar rumah itu bertahan lama dan kita akan bisa tumbuh di dalamnya. Seperti itu kan. Jadi
ketika kita memikirkan sebuah tujuan kita untuk membangun rumah, akan banyak sekali jawaban dari kenapa kita harus membangun rumah tersebut. Tapi hal yang paling penting untuk membangun rumah di dalam diri kalian sendiri adalah satu, kata buku Welcome Home by Najwa Zebihan adalah yang pertama ada self acceptance atau penerimaan diri, di mana self acceptance ini sendiri mengusung tema untuk menerima diri kita sendiri, baik kita memiliki kekurangan apa atau kita memiliki kelebihan apa. Dan ketika kita sudah tahu semua kelebihan kita sudah tahu semua kekurangan kita, maka kita akan berhasil menerima diri kita sendiri. Mungkin tidak dengan waktu yang singkat, tapi ada proses di dalamnya. Nah, apa sih prosesnya itu? Yang pertama adalah kamu tidak boleh fokus dari apa yang ada di luar diri kamu, tapi fokus dari apa yang ada di dalam diri kamu. Nah, gimana sih maksudnya fokus yang berada di luar diri dan yang berada di dalam diri? Nah, ketika kamu terlalu fokus untuk mencari validasi orang lain, untuk mencari hal-hal di luar diri kamu akan menjadi seseorang yang pesimistik, dimana kamu nggak akan bisa nih untuk paham apa yang harus kamu lakukan gitu, dan mungkin kamu akan membangun rumah itu di dalam diri orang lain, bukan di dalam diri kamu. Misalnya pemikiran di luar diri kamu tuh seperti ini: jika aku melakukan A, maka orang lain akan berpikir aku buruk. Jika aku memakai pakaian C, maka orang lain akan berpikir aku cantik. Jika aku berpakaian seperti ini, maka orang lain akan berpikir aku benar-benar orang yang salah kaprah, seperti itu. Jadi kalian terlalu memandang penilaian dari luar diri kalian tanpa fokus ke dalam apa yang sebenarnya kalian tahu. Yang ada di dalam diri kalian tuh kalian sebenarnya tahu. Kalian tahu apa kelemahan kalian, kalian tahu apa kelebihan kalian. Dan yang paling tahu jawaban untuk melakukan hal yang kalian lakukan adalah diri kalian sendiri. Jadi berhenti untuk selalu berpikir jika aku, what if I. Jangan, tapi lakukan aku akan terlihat bahagia ketika aku memang bahagia, ketika aku berhasil menerima diriku sendiri. Jadi ubah statement dari jika aku menjadi aku. Itu disebut I statement. Nah, mungkin aku akan jelaskan ke kalian banyak hal soal I statement ini, tapi mungkin di lain waktu, teman-teman. Jadi ubah statement dari what if menjadi I statement, teman-teman. Lalu yang kedua ada apa sih? Yang kedua tentu saja nih ada yang namanya self-awareness. Apa sih self-awareness itu? Self-awareness merupakan keadaan dan kondisi di mana kamu tahu dan paham apa yang sedang terjadi dengan dirimu. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengetahui bagaimana aku paham apa yang sedang terjadi dengan diriku ini? Gitu. Yang pertama, langkah yang harus kamu ketahui adalah duduk dengan dirimu sendiri. Ketika kamu burn out, aku lagi burn out, aku lagi nggak tahu kenapa moodku tiba-tiba mood swing banget, aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba marah, aku nggak tahu kenapa apa yang ada di dalam diriku, aku merasa semuanya salah, ada yang salah. Maka dari itu langkah pertama untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam dirimu, kondisi apa yang sedang kamu alami, atau self awareness itu adalah suatu kesadaran dalam kondisi kamu akan diri kamu sendiri gitu. Nah, yang pertama adalah duduk dengan dirimu sendiri. Maksudnya gimana duduk dengan dirimu sendiri? Kamu temukan tempat yang bisa membuat kamu tenang, jauh dari keramaian, dan hanya kamu yang ada di situ. Kamu bisa memulai untuk berbicara dengan dirimu sendiri. Kamu tanyakan kepada dirimu, mengapa saya harus berbuat sedemikian rupa? Kenapa saya menjadi seperti ini? Apa yang salah dengan saya? Tanyakan kepada dirimu, dan tentu saja duduk dengan dirimu sendiri. Ajak dia berbicara, karena selama ini mungkin kamu lupa kalau dia juga perlu untuk diajak berbicara gitu, teman-teman. Terus yang kedua, apa sih yang kedua? Yang kedua adalah dengarkan suara hati kamu. Maksudnya dengarkan suara hati, kan hati nggak bisa ngomong gitu. Bukan yang kayak gitu ya. Sebenarnya tuh kayak
Dengarkan apa yang hati kamu bilang, dengarkan apa yang dia mau, ajak dia berbicara seperti yang aku katakan tadi. Duduklah dengan dirimu sendiri. Kedua, dengarkan suara hati kamu. Kenapa kamu bersedih, kenapa kamu senang, kenapa hari ini terlalu berlebihan or too much. These days for me is too much gitu. Buat aku hari ini tuh terlalu berlebihan gitu. Atau mungkin kenapa hari ini kamu senang, kenapa kamu bahagia, apa yang paling membuat kamu sedih, apa yang paling membuat kamu terluka. Ajak dia berbicara, dengarkan dia gitu kan. Terus yang ketiga adalah ini yang paling penting, yang nomor 3. Apa sih nomor 3? Yaitu adalah katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu harus melawan suara-suara yang ada di dalam kepalamu dan pikiranmu. Kenapa? Karena pada video pertama, mungkin kalian bisa lihat video aku yang pertama, bagaimana cara keluar dari trauma, adalah salah satunya kalian harus berhenti mendengarkan suara yang ada di dalam pikiran kalian. Karena mostly suara yang ada di dalam pikiran kalian tuh belum tentu loh benar, belum tentu akan terjadi di masa depan, dan belum tentu juga itu akan membuat kalian sengsara kalau kalian tidak memikirkannya gitu. Jadi mungkin kita bisa bilang bahwa hentikanlah overthinking itu tuh, hentikan, yaitu dengan cara apa? Dengan ya, kamu harus menyadari situasi kamu harus menyadari kondisi kamu terlebih dahulu. Setelah kamu menyadari hal tersebut, kamu bisa mengatakan, oh iya, ternyata benar ya, aku tuh perlu untuk mendetoks pikiran-pikiran negatif aku, rubah mindset kamu menjadi mindset yang lebih positif gitu. Terus yang keempat, apa sih yang keempat? Yaitu berikan afirmasi positif. Afirmasi positif itu ketika pikiran kamu sudah mulai datang overthinking kamu dengan all the negative thoughts you had, itu kamu mulai afirmasi positif ke diri kamu. Kamu bilang nih, kayak misal aku nih, apa sih yang paling sering aku overthinkingin? Ya betul, masa depan. Gimana ya aku di masa depan? Apakah aku menjadi sosok yang bisa membantu banyak orang, atau apakah aku bisa jadi sukses, atau apakah aku bisa kaya dan lain sebagainya. Yes, that was my overthinking lately. Tapi aku selalu cut off that things. Kayak, oh okay, this is my situation now. I don't have nobody, I just have myself. So who gonna help me? Yes, myself, of course, just myself. So what I'm gonna do now gitu, apa yang harus aku lakukan gitu sekarang gitu. Jadi aku akan memberikan dia sebuah pertanyaan-pertanyaan, bagaimana aku yang ada di masa depan. Aku akan mengatakan kepada diriku sendiri ketika overthinking itu datang, no, you are not a lazy person, you are not that bad, you are not what people thinks about you, you are not the idea of people thinks about you, so stop doing that. Kamu yang paling tahu diri kamu sendiri. Jadi ketika hal-hal itu datang ke dalam diriku, aku akan bilang, mereka memang kenal aku, seberapa lama mereka kenal aku, sedalam apa mereka kenal aku, mereka hanya tahu apa yang aku beritahukan, dan ya sudah gitu kan. Kalau memang mereka ingin mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi, silahkan saja gitu kan. Kita nggak punya banyak waktu untuk membenarkan pikiran orang lain ke kita gitu teman-teman. Jadi stop negative thought itu, gantikan dengan hal-hal positif seperti aku kuat. Menjalani ujian ini tuh ujian. Kalau misalnya aku mau naik level, harus banyak ujian yang aku tempuh. Jadi mungkin ini adalah tantangan untuk naik level. Anggap sebuah penderitaan itu sebagai tantangan dan taklukkan hal tersebut. Jadi ketika kalian menganggap semua hal itu sebagai tantangan dan permainan, ya anggap saja ini hanya seru-seruan gitu. Jadi nggak perlu kalian yang sampai down, sedih ya, meskipun tiap orang akan melalui fase tersebut, dan aku tidak memungkiri bahwa aku sendiri juga melewati fase tersebut. Namun ketika hal itu terjadi, akhirnya aku lebih mengenal diriku sendiri gitu teman-teman. Jadi kalian harus afirmasi diri kalian dengan afirmasi yang positif. Itu yang keempat ya teman-teman. Yang keempat itu tadi, jangan lupa afirmasi positif. Terus gimana sih kalau misal afirmasi tuh tetap nggak bisa bikin aku istilahnya menerima keadaanku saat ini? No, berarti kalian ada yang salah dengan step-step kalian. Dari step 1 sampai 4 yang tadi aku jabarkan, pasti ada yang salah.
Coba kalian dalami lagi ya, kondisi seperti apa yang sedang kalian alami saat ini. Ajak diri kalian berbicara, ajak dia berdiskusi, ajak dia membangun diri kalian sendiri gitu kan. Nah, kuncinya teman-teman, kalau kalian mau berhasil melakukan atau membangun fondasi rumah untuk rumah kalian yang ada di dalam diri kalian sendiri adalah take a deep breath, and you must know kalau misal ini tuh nggak bisa makan waktu 1-2 hari, enggak. Ini adalah pembangunan yang bertahap dan membutuhkan waktu yang nggak sedikit. Jadi take it easy, take it slowly but surely. Jadi pelan-pelan tapi pasti aja gitu. Kalian nggak bisa langsung hari ini oke, dengan afirmasi positif dan apa yang dikatakan Titi, aku akan membangun rumahku hari ini juga akan selesai. Tidak. Sama seperti ketika kita membangun rumah secara sadar dan rumah yang benar-benar besar yang kita tempati saat ini, kita membutuhkan waktu untuk membangun hal tersebut. Gak mungkin dong sehari jadi gitu ya. Kita bukan Nabi Sulaiman ya teman-teman gitu. Nah, untuk itu aku harap kalian semua yang ada di sini terbantu atas apa yang aku sampaikan hari ini, dan aku harap banget fondasi kalian dapat terbangun ketika melihat video ini ya. Meskipun video aku terlihat sangat ngaco, tapi percayalah teman-teman, aku juga sudah mengalami hal dimana aku membangun rumah tapi di diri orang lain. Akhirnya ketika orang itu pergi, aku jadi kelimpungan, aku jadi sedih, aku jadi nggak bisa, aku nggak bisa diginiin, aku nggak adil, ini nggak adil dan lain sebagainya. Tapi enggak, kalian bisa, kalian pasti bisa, dan aku juga sudah melewati hal itu. Dan kita nggak tahu yang ada di depan sana mungkin akan melewati lagi, tapi semoga tidak, karena aku sudah mencoba membangun rumah yang ada di dalam diriku sendiri gitu. Jadi kamu harus ingat, your home is your own home. Oke, you are your own home. Kamu adalah rumahmu sendiri, kamu adalah rumah bagi dirimu sendiri. Jadi stop membangun rumah untuk orang lain, stop membangun rumah di dalam diri orang lain, stop untuk seeking validation from others, but validate yourself first gitu teman-teman. Jadi so fellas, that's all my video. I'm sorry if I have a mistake, but yeah, let's see on the next video. So I hope you have more time, you have more clarity to know who you are, and I hope you enjoy this video a lot. If you want to discuss a lot about how to build your home, you can comment below, or maybe you can find out me on my Instagram, Titi Mahira Adawiyah. So yeah, bye bye, see you on the next video. Bye.